Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, perjalanan spiritual seorang keturunan Tionghoa bernama Lo Kuang Yi, atau yang kini dikenal sebagai Koh Aziz, menjadi kisah yang menarik dalam pencarian keyakinan hidupnya. Keputusan Koh Aziz untuk beralih keyakinan dan memeluk Islam bukanlah hal yang terjadi begitu saja. Ia mengalami pergolakan batin yang cukup panjang, hingga akhirnya kalah dalam perdebatan dengan sang kakak yang lebih dahulu memeluk Islam. Peristiwa ini terjadi saat ia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Pada saat itu, konsep Trinitas dalam agama Kristen yang selama ini ia anut mulai terasa bertentangan dengan logikanya. Padahal, sebelumnya ia memiliki penolakan kuat terhadap Islam. Bahkan, ia pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan ketika dihukum oleh gurunya karena tidak mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan, lantaran memilih untuk pergi ke gereja. Pandangan negatif terhadap Islam. Dulu Koh Aziz meyakini bahwa Islam tidak memiliki toleransi terhadap agama lain, terutama dalam hal kebebasan menjalankan ibadah. Pandangan ini semakin memperkuat keengganannya terhadap ajaran Islam. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Baitul Maqdis Channel, ia mengungkapkan perjalanan spiritualnya secara mendalam hingga akhirnya mengambil keputusan besar untuk menjadi seorang mu'alaf. Saat kakaknya memilih untuk memeluk Islam lebih dahulu, Koh Aziz justru mencemoohnya. Saya marah dan bilang, "Kenapa kamu malah memilih jalan yang sulit? Ibadah seminggu sekali sudah cukup, dosa-dosa bisa diampuni. Kenapa harus repot-repot sujud, berpuasa, dan melakukan berbagai kewajiban lainnya?" ungkapnya. Bahkan, ia sempat berpikir bahwa menjadi seorang Muslim adalah hal yang merepotkan. Menurutnya, mereka yang kembali dari pesantren sering mengalami berbagai kesulitan, termasuk mengalami penyakit kulit yang ia anggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Perdebatan konsep ketuhanan. Seiring waktu, kebenciannya terhadap Islam justru membuatnya semakin berusaha mendalami ajaran Kristen yang ia yakini. Hingga suatu hari, kakaknya yang lebih tua, 4 tahun menantangnya untuk berdebat. "Ayo kita berdebat. Kalau kamu menang, aku akan kembali menjadi Kristen. Tapi jika aku yang menang, kamu masuk Islam," tantang sang kakak. Mendengar tantangan itu, Koh Aziz merasa percaya diri. Ia yakin bahwa dirinya akan memenangkan perdebatan tersebut. Perdebatan itu dimulai dengan sebuah pertanyaan mendasar dari sang kakak. "Apakah kamu yakin bahwa Tuhan itu maha sempurna dan maha segalanya?" Koh Aziz pun menjawab dengan yakin, "Tentu saja." Sang kakak kemudian melanjutkan, "Kalau begitu, apakah Tuhan bisa mati?" Koh Aziz sempat terdiam. Lalu mereka sepakat bahwa jika Tuhan mati, itu berarti hanya mati suri. Namun, sang kakak terus menekan dengan logika lain. "Sekarang kita lihat superhero seperti Superman. Ditembak pun tetap kebal. Kalau Tuhan benar-benar maha kuasa, apakah mungkin bisa mati walaupun hanya sementara?" Koh Aziz mulai kebingungan, tetapi tetap mencoba mencari jawaban. "Masih ada Bapa dan Roh Kudus," jawabnya. Namun, kakaknya langsung menimpali. Itu artinya konsep Trinitas tidak berlaku. Yang mati adalah Yesus, bukan Bapa atau Roh Kudus. Jika salah satu mati, berarti yang lainnya juga mati. Kalau begitu, siapa yang mengurus dunia? Koh Aziz semakin terpojok hingga akhirnya menyerah. "Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Saya kalah," ucapnya dengan pasrah. Sang kakak kemudian menjelaskan bahwa Tuhan itu satu, bukan 3 dalam 1 atau 1 dalam 3. Ia mengibaratkan dengan api, rokok, dan asap yang sebenarnya adalah hal yang berbeda. Kekalahan dalam perdebatan ini membuat Koh Aziz mulai mempertanyakan keyakinan lamanya dan akhirnya membuka hati untuk memeluk Islam. Pendeta pembenci Islam menjadi mu'alaf setelah melihat keajaiban di kebakaran Los Angeles. Los Angeles, salah satu kota besar di Amerika, mengalami kebakaran dahsyat yang menyisakan berbagai kisah mengejutkan.
Salah satu kisah yang paling mencuri perhatian adalah tentang seorang pendeta yang sebelumnya sangat membenci Islam, tetapi akhirnya memeluk agama ini. Awal mula kebencian seorang pendeta. Seorang pendeta bernama Michael dikenal karena retorikanya yang tajam dan keyakinannya yang kuat dalam mempertahankan iman Kristen. Setiap pekan, gerejanya dipenuhi jemaat yang terinspirasi oleh ceramahnya. Namun, di balik khotbahnya yang berapi-api, Michael menyimpan keresahan yang semakin besar. Perasaan gelisahnya semakin memuncak saat komunitas Muslim di sekitar gerejanya mulai berkembang pesat. Sebuah masjid kecil yang dulunya sepi kini semakin ramai dengan jamaah. Suara azan yang terdengar dari kejauhan semakin mengusik hatinya. Awalnya, ia hanya merasa terganggu. Namun, lama-kelamaan, rasa tidak suka itu berubah menjadi kebencian. Dalam beberapa kesempatan, Michael bahkan secara terbuka menyampaikan pandangan negatif tentang Islam dalam khotbahnya. Suatu hari, kemarahannya memuncak ketika mendengar bahwa masjid di dekat gerejanya akan diperluas. Dengan penuh emosi, ia mengambil sebuah Al-Quran dari perpustakaan gerejanya dan membakarnya sebagai bentuk penolakan terhadap Islam. Namun, setelah api padam, alih-alih merasa puas, Michael justru merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Perasaan bersalah mulai menghantui pikirannya. Setiap kali melewati masjid yang ia anggap sebagai ancaman, hatinya terasa berat. Kebakaran besar yang mengubah hidupnya. Pada bulan pertama di tahun ini, Los Angeles mengalami kebakaran hebat akibat cuaca ekstrim. Di tengah malam, Michael terbangun oleh suara siren dan ketukan keras di pintu rumahnya. Ia segera dievakuasi bersama warga lainnya. Setelah beberapa hari berlalu, Michael kembali ke kotanya yang telah hancur akibat kebakaran. Namun, sesuatu yang mengejutkan membuatnya terpaku. Di tengah puing-puing kehancuran, hanya satu bangunan yang tetap berdiri kokoh. Masjid yang selama ini ia benci. Ia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Selama beberapa saat, Michael hanya berdiri memandangi masjid itu dengan perasaan campur aduk. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin bangunan itu tetap utuh sementara semua yang ada di sekitarnya telah hancur? Kejadian ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Setelah berbulan-bulan merenung, mempelajari Islam secara mendalam, serta bergulat dengan keraguan dan ketakutan, Michael akhirnya membuat keputusan besar. Pada suatu pagi, dengan langkah mantap meski disertai kegugupan, Michael menuju Masjid An-Nur. Ia telah siap menghadapi kebenaran yang selama ini ia abaikan. Di dalam masjid, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ayat-ayat Al-Quran yang dulu ia tolak, kini justru menjadi sumber ketenangan bagi hatinya. Setelah melalui perjalanan panjang penuh pergolakan batin, Michael akhirnya mengucapkan syahadat dan resmi menjadi seorang Muslim. Kisahnya menjadi bukti bahwa hidayah bisa datang dari arah yang tidak terduga. Bahkan, seseorang yang sebelumnya sangat membenci Islam bisa menemukan kebenaran jika hatinya terbuka untuk mencari.